lagi bersama saya dengan Astrid dalam acara BBS Bincang-bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu adalah Ibu Christine. Dan dalam podcast kali ini kita mau membahas sedikit tentang sosok seorang Romo yang bernama Romo Effendi. Romo Effendi ini adalah merupakan Romo mahasiswa Katolik di Yogyakarta. Beliau juga merupakan dosen di UGM dan juga pemimpin pusat pastoral mahasiswa di Yogyakarta. Oke, tahun ini awal bulan September Romo Effendi akan dipindah tugaskan ke Filipina. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang sosok Romo Effendi ini. Nah, Ibu Christine, apa kabar? Baik, Ibu Astrid. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Nah, Ibu Christine, sejak kapan sih mengenal Romo Effendi ini, Bu? Saya mengenal Romo Effendi itu kurang lebih 3 tahun selama saya berdinamika di pusat mahasiswa di Y dan juga tinggal bersama teman-teman yang ada di Wisma PTPM, tepatnya itu di daerah Malioboro. Oh, begitu. Oke, selama mengenal beliau, apakah momen yang paling berkesan dari Ibu Christine? Oke, baik. Momen yang berkesan menurut saya itu adalah dinamika bersama beliau. Karena kami dalam sekali seminggu itu biasanya itu weekend, pasti kami akan diajak oleh Romo Effendi untuk bertemu di pusat mahasiswa, yaitu PPM. Nah, di situ nanti kami akan berkumpul bersama dan kami akan ada waktu untuk makan bersama, terus cerita-cerita. Iya, cerita-cerita. Nanti di situ beliau akan menanyakan bagaimana keseharian kami, bagaimana kegiatan selama kuliah, minggu ini bagaimana, apa saja yang kalian dapatkan, segala macam. Jadi kayak orang tua menanyakan bagaimana anaknya gitulah ya. Nah, akhirnya di pertemuan itu juga nanti Romo itu pasti akan memperhatikan kami secara intens. Nah, dia bisa melihat bagaimana perubahan dan perkembangan yang kami miliki dalam dalam waktu seminggu lah setiap ketemu sama beliau. Nah, dari situ beliau nanti akan menyimpulkan. Nah, kemudian beliau nanti akan memberikan kami motivasi supaya dapat semangat dalam menjalani kuliah di minggu-minggu berikutnya, seperti itu. Jadi seperti bimbingan sekalian gitu ya? Begitu. Bersama Romo ya? Iya. Oke, kalau nasihat, ada nggak nasihat dari Romo yang paling berkesan buat Ibu Christine? Kalau nasihat yang paling berkesan bagi saya itu bahwa beliau pernah mengatakan kepada saya selama saya mengenal beliau ya, selama proses kuliah itu beliau selalu mengingatkan saya untuk menemukan jati diri saya. Dia selalu mengingatkan bagaimana tujuan kamu ke depan. Jangan berhenti hanya dalam dunia pendidikan, tetapi kamu harus mempunyai pemikiran dalam dirimu. Kamu ini mau jadi apa? Kamu harus bagaimana ya arah tujuan hidup saya ke depan begitu. Karena beliau mengenal saya ini adalah perempuan lemah. Nah, tapi dari situ ia selalu menguatkan saya bisa tegas dan tidak pandang bulu, maupun itu dengan perempuan ataupun laki-laki, jadi disamakan rata. Jadi beliau berpesan, selama kamu berpendidikan, pahamilah dan milikilah banyak ilmu, karena ketika kamu nanti sudah selesai dari dunia pendidikan, tentu beda lagi dunia yang akan kamu temui. Jadi jangan memikirkan hal lain, tetapi kamu memikirkan bagaimana ya tujuan arah hidup saya, apakah saya dapat menjadi orang sukses, apakah saya dapat meniti karir saya ke depannya. Nah, jadi beliau meminta, mulailah dari dirimu sendiri, supaya kamu menjadi wanita yang bisa berjuang sendiri tanpa harus mengharapkan sesuatu dari orang lain, baik pun itu dengan pasanganmu nanti di masa depan, tapi harus dimulai dari diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa yakin dan percaya ternyata
saya bisa, saya berhasil, ternyata saya sukses. Akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya tanpa harus berpikir, aku nggak kuat, kayaknya aku nggak ada harapan apa-apa, kayak gitu. Jadi beliau hanya minta harus bisa, saya harus bisa melihat bagaimana kamu 10 tahun ke depan. Apakah kamu bisa menjadi orang sukses, apa udah menjadi ibu rumah tangga, begitu. Pokoknya intinya Romo itu selalu minta jangan terburu-buru ngambil keputusan yang tidak ada arti gitu. Tetapi pikirkan dulu sebelum melakukan. Jadi ya jadilah wanita karir gitu ya, wanita sukses. Jadi harus bisa berhasil. Kalau bisa melebihi beliau, dia maunya melebihi beliau, tapi kita mungkin ada keterbatasan, tapi intinya kita bisa mewujudkan seperti apa impian beliau kepada kita, begitu. Jadi nggak berhenti sampai di sini saja. Iya, gitu betul. Saya tidak akan berhenti sampai sini. Ya bisa saja mungkin saya akan meneruskan dan mengembangkan apa niat baik yang pernah dia tanamkan kepada diri saya, begitu. Oke, keren banget ya nasihatnya dari Romo Effendi ya. Begitu, Bu. Nah, kalau dari Ibu Christine sendiri bagaimana memandang sosok Romo Effendi ini? Menurut saya Romo Effendi itu adalah sosok orang tua, baik itu orang tua dari laki-laki maupun dari orang tua perempuan. Karena kenapa? Saya nggak bisa membedakan dia itu sosok bapak sendiri, tapi dia juga sebagai sosok ibu. Karena kadang dia itu ngomel sendiri, terus suka pokoknya tegas, marah-marah, cerewet. Tapi di situ saya sadar dari cara dia ke saya itu saya dapat dibentuk. Secara nyata juga dia bisa memberikan contoh yang baik untuk saya. Jadi beliau melebihi dari ekspektasi saya yang saya anggap adalah orang biasa yang baru saya kenal, begitu. Ternyata dia orang yang sosok sangat luar biasa, bahkan orang tua yang terbaik bagi saya di dunia pendidikan saya selama tinggal di Jogja. Berarti sudah seperti orang tua sendiri. Iya, betul. Membimbing banget, memberikan petuah-petuah buat Ibu. para mahasiswa di sana ya. Betul, Bu. Oke, kalau Ibu sendiri bagaimana mengaplikasikan atau menjalani nasihat yang sudah diberikan Romo Effendi dalam dunia kerja nih sekarang? Sampai sekarang itu saya terapkan, terutama bagaimana saya memberikan yang terbaik untuk anak didik ya, terutama di situ. Karena saya dunia pekerjaannya itu ya bersama anak didik. Bagaimana beliau waktu mendidik saya, begitu juga saya akan mendidik anak-anak saya. Apalagi saya sekarang bukan hanya menjadi guru bidang studi, tetapi jadi guru BK ya Bu ya. Tentu dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah itu pasti agak berat ya Bu ya. Nah, jadi di situ saya belajar apa kenyataan atau contoh fiksi yang bisa saya berikan untuk anak ini, bagaimana cara saya untuk membentuk anak ini menjadi lebih baik, bagaimana anak ini harus seperti ini, seperti yang diharapkan oleh guru-guru ataupun orang tua. Memang itu sudah bisa secara instan ya, tentu ada proses. Nah, tapi dari situ saya harus belajar banyak bahwa kita sebagai sosok guru tentu harus mempelajari banyak hal, terutama bisa membimbing dan mendidik anak ini supaya bisa jadi anak yang berbuah lah nantinya, jadi anak yang berkembang dan bisa menjadi anak yang sukses nantinya ke depan, begitu Ibu. Oke, baik Bu Christine, ada pesan yang mungkin Ibu Christine mau sampaikan ke Romo Effendi yang akan dipindah tugaskan ke Filipina? Oke, baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Romo Effendi yang sudah membimbing, mendidik saya dan mendampingi saya kurang lebih 3 tahun di Wisma PTPM dan sudah mau menerima saya sebagai anak didik yang mungkin kadang ada yang menyebalkan dan menjengkelkan selama bersama dengan Romo. Saya minta maaf, tapi saya di sini mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat yang baru. Mungkin kita belum bisa bertemu dalam waktu yang akan dekat, tapi besar harapan saya kepada Romo, semoga kita dapat dipertemukan kembali dan sehat-sehat selalu di tempat yang baru dan tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih Romo, bye-bye, love you. Demikian pemirsa bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Ibu Christine.
kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan hari ini adalah segala sesuatu itu baiknya dimulai dari diri kita sendiri. Jangan terlalu bergantung atau mengharapkan sesuatu dari orang lain, dan jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi kita bisa perluas lagi wawasan kita untuk masa depan kita ke depan. Demikian bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Ibu Christine. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara BBS Bincang-bincang santai. Terima kasih Bu Christine. Sama-sama.